Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Putri Karsa Tagalog. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawa renungan kita yang bertemakan hidup di dalam kasih. Untuk nats yang saya ambil pada pagi hari ini, yang pertama itu ada di Efesus 5 ayat yang kedua. Lalu yang kedua ada Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teman-teman semuanya mungkin pada hari ini atau hari-hari sebelumnya mungkin ada yang merasa kecewa atau ada yang sedang berduka, tetapi percayalah bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan jalan yang terbaik buat kita. Untuk subtema kita pada pagi hari ini yaitu kasih merupakan ciri-ciri orang beriman. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39, saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari ayat tersebut yang sudah saya bacakan tadi, ada 2 poin yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Poin yang pertama yaitu apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mungkin banyak dari kita yang mengatakan bahwa dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi apakah dia betul-betul mengasihi Tuhan? Kalau dia memang betul-betul mengasihi Tuhan, berarti melakukan yang pertama itu berdoa setiap hari, lalu yang kedua membaca renungan, membaca Alkitab, dan yang lain-lain. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen melakukan hal-hal tersebut, namun diucapannya bahwa ia sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Untuk itu, hal-hal tersebut harus kita ubah dengan kita mengucapkan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi kita juga melakukannya dengan sepenuh hati. Yang pertama yaitu membaca renungan tiap pagi. Yang kedua, tidak pernah lupa untuk berdoa. Yang ketiga, menyanyikan pujian-pujian untuk Tuhan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu apakah kita mengasihi sesama kita, yaitu terdapat pada ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin untuk mengasihi sesama kita untuk beberapa orang mungkin susah untuk dilakukan. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi sesama manusia ataupun itu sekalipun itu musuh mereka sendiri. Hal itu tidak sesuai pada Matius 22 ayat di subtemanya yaitu yang ke-34 yaitu hukum yang terutama. Kita harus mengasihi Tuhan sama juga dengan kita mengasihi manusia, tetapi cara kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi manusia itu yang berbeda. Untuk mengasihi sesama kita bisa mengasihi itu dengan cara yang pertama, untuk kita yang mampu kita
kita bisa memberikan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, jika kita memiliki sesuatu yang lebih, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Lalu yang ketiga, kita bisa menolong sesama kita manusia jika ada dari kita yang sedang mengalami musibah. Untuk mengasihi Tuhan, sesuai dengan poin yang pertama tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu bisa dengan membaca Alkitab, membaca renungan. Lalu yang ketiga, kita bisa berdoa dengan sepenuh hati kita. Mungkin sekian renungan kita pada pagi hari ini. Yang kita ambil yaitu dalam yang pertama itu Efesus 5 ayat yang kedua, lalu yang kedua itu Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Sekian, terima kasih. Shalom.